Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Mubitatul Rahmah. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai UMKM Jamu Barokah. Sejarah awal berdirinya ya sendiri, bisnis ini didirikan pada tanggal 14 Januari 2020 oleh Umi Latifah dengan nama Jamu Barokah. Awal mula bisnis ini ketika ada seorang keluarga yang sedang sakit. Ketika itu Umi Latifah langsung inisiatif membuat jamu tradisional untuk mengobatinya. Setelah itu beliau mendapatkan ide untuk membuat bisnis jamu. Karena waktu itu masih awal pandemi dan jamu tradisional dipercaya bisa menjaga imun tubuh, bisnis ini bisa bertahan sampai sekarang dan terus berkembang. Yang awalnya cuma satu varian macam, sampai sekarang menjadi 4 varian macam. Apa saja yang diproduksi? Ibu Umi pertama kali memproduksi kunyit asam, dan sampai sekarang sudah berkembang menjadi 4 varian, yaitu temulawak, wedang secang, dan beras kencur. Manfaat kunyit asam sendiri mencegah penyakit jantung, mengatasi gangguan saluran pencernaan, dan mencegah kanker. Manfaat temulawak sendiri antioksidan, anti peradangan, dan meningkatkan kemampuan fungsi otak. Manfaat wedang secang untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang tenggorokan, dan penyembuhan diare. Manfaat beras kencur mempertahankan gula darah normal, meredakan batuk berdahak. Kelebihan produk sendiri, Ibu Umi menjelaskan bahwa produknya tidak menggunakan bahan pengawet dan bahan yang dipakai adalah kualitas yang terbaik. Bisa bertahan 1 bulan apabila dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Jamu ini praktis dibawa kemana-mana karena sudah memakai kemasan botol yang tidak gampang tumpah. Waktu produksi jamu barokah ini dilakukan 1 minggu cuma memproduksi 2 kali, dengan 1 kali produksi jumlah yang banyak, bisa mencapai 100 pieces per produksi. Kendala yang dialami selama ini, Ibu Latifah mengungkapkan kendalanya adalah produk yang tidak tahan lama dan jangkauan yang belum terlalu luas. Proses produksi semuanya masih menggunakan manual tanpa mesin, dan harga rempah-rempah yang tidak stabil itu merupakan kendala utama dari produksi jamu barokah ini sendiri. Cara pemasaran di awal beliau memproduksi, beliau memperkenalkan produk pertama kali secara online. Pemasaran pertama kali menggunakan medsos. Setelah sebulan berjualan online, Ibu Latifah mulai mencari toko untuk menitipkan jamunya. Dan sampai sekarang pemasaran melalui online dan offline dititipkan di toko-toko terdekat. Desain produk. Alasan Ibu Latifah memakai desain produk ini karena praktis dan tidak gampang tumpah. Harapan Ibu Latifah terhadap produknya adalah semakin banyak varian jamu yang bisa diproduksi dan jumlah produksi semakin banyak. Produksi jamu barokah biasanya dilakukan selama seminggu 2 kali. Dengan sekali produksi biasanya membuat minimal 100 botol untuk semua varian. Produk yang paling laris biasanya diproduksi lebih banyak. Seperti kunyit asam, biasanya akan diproduksi 2 kali lipat dari varian yang lainnya. Untuk penjualannya sendiri, jamu barokah tidaklah menentu, terkadang bisa mencapai 200 pieces per minggu atau bahkan lebih, tetapi biasa minimal penjualan adalah 100 pieces per minggu. Modal usaha pertama kali, beliau mengungkapkan modal usaha untuk biaya produksinya, beliau mengatakan memerlukan biaya sekitar 500.000. Itu sudah termasuk bahan-bahan, label, dan kemasan. Sekarang biaya produksi semakin besar,
karena permintaan semakin besar dan omsetnya pun yang didapat semakin banyak. Zaman dulu omset hanya sekitar 1 juta per bulan, sekarang bisa mencapai 2 kali lipat atau sampai 4 kali lipatnya. Tempat produksi sendiri, beliau masih memproduksi secara rumahan dan menggunakan metode tradisional. Tidak ada mesin sama sekali. Beliau mengatakan hal itu dilakukan karena ingin menjaga kualitas dari produknya. Kapasitas penyimpanan di rumah itu sendiri lebih dari 100 biji. Setelah melakukan produksi, biasanya akan langsung didistribusikan di toko-toko langganan, dan ada juga yang ditaruh di rumah untuk persediaan barang. Manajemen sumber daya manusia sendiri, beliau mempunyai 1 karyawan yang sudah setahun ikut membantunya. Dia adalah keponakan dari Umi Latifah. Biasanya dia membantu membuat jamu sampai membantu pengemasannya. Untuk masalah belanja, Ibu Latifah biasanya belanja sendiri ke pasar karena beliau ingin memastikan bahan yang dibeli berkualitas baik. Karyawan atau keponakan Ibu Latifah sendiri tidak setiap hari di sana karena memang dia hanya dipanggil ketika produksi jamu saja, dan itu hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Tapi terkadang juga dia dipanggil lebih dari itu apabila ada pesanan mendadak dan beliau tidak sanggup melakukannya sendiri. Berikut adalah dokumentasi ketika saya mewawancarai Ibu Umi Latifah. Dan ini adalah foto-foto saya dengan Umi Latifah dan produk-produk dan bahan-bahan yang dipakai. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang observasi yang saya lakukan mengenai jamu barokah. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.